Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang pilar standar akuntansi keuangan (SAK) di Indonesia dan bagaimana penerapannya dalam dunia bisnis. Kita akan membahas jenis-jenis standar akuntansi di Indonesia, perbandingan antara IFRS dan US GAAP, serta apakah satu standar akuntansi dapat diterapkan untuk semua jenis entitas. Sebagai pendahuluan, kita ketahui bahwa standar akuntansi keuangan atau SAK berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan. SAK di Indonesia mengacu pada pendekatan berbasis IFRS untuk meningkatkan transparansi dan konsistensi pelaporan keuangan. Namun, tidak semua entitas memiliki kebutuhan dan kompleksitas yang sama. Oleh karena itu, Indonesia mengadopsi 4 pilar SAK yang disesuaikan dengan karakteristik entitas yang berbeda-beda. Indonesia mengadopsi 4 pilar utama standar akuntansi keuangan yang masing-masing disesuaikan dengan kompleksitas dan skala entitas. 1. SAK internasional (IFRS) digunakan oleh entitas dengan akuntabilitas publik seperti perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek, bank, dan lembaga keuangan lainnya. Standar ini mengacu pada IFRS dengan pendekatan konvergensi. Yang kedua, SAK umum diterapkan oleh perusahaan besar non-publik yang membutuhkan laporan keuangan kompleks namun tidak wajib mengikuti IFRS sepenuhnya. Yang ketiga, SAK etap, entitas tanpa akuntabilitas publik, dirancang untuk perusahaan kecil dan menengah yang tidak memiliki kepentingan publik secara langsung dan tidak wajib mengikuti IFRS. 4. SAK EMKM, entitas mikro, kecil, dan menengah. SAK ini diperuntukkan bagi UMKM yang tidak memiliki akuntabilitas publik dan hanya membutuhkan laporan keuangan yang sederhana untuk kebutuhan internal atau pengajuan pinjaman di bank. Dalam tabel ini kita dapat melihat lebih jelas lagi bahwa entitas-entitas yang harus mengikuti masing-masing standar dan referensi yang digunakan. Pertama, SAK internasional, itu wajib bagi perusahaan publik dan lembaga keuangan yang mengacu pada IFRS. Yang kedua, SAK umum, untuk perusahaan yang besar non-publik dengan penyesuaian lokal. Yang ketiga, SAK etap, untuk perusahaan kecil menengah tanpa akuntabilitas publik. Dan yang keempat, SAK MKM, diperuntukkan untuk UMKM tanpa acuan IFRS dan laporan yang lebih sederhana. Selanjutnya, mari kita bahas perbandingan antara IFRS dan US GAAP. Indonesia memilih untuk mengacu pada IFRS bukan US GAAP. Mengapa? Karena IFRS bersifat principle-based, artinya lebih fleksibel dalam interpretasi standar dan digunakan oleh lebih dari 140 negara di dunia. Sementara US GAAP bersifat rule-based, dengan panduan yang lebih rinci dan ketat, serta hanya digunakan di Amerika Serikat. Di Indonesia, pendekatan konvergensi IFRS memudahkan perusahaan untuk menarik investor asing dan meningkatkan transparansi laporan keuangan. Implementasi IFRS di Indonesia, bahwa sejak tahun 2012, Indonesia resmi mengadopsi IFRS secara konvergen. Namun, tidak semua entitas wajib menggunakannya. Berikut adalah contoh penerapannya. SAK umum sudah sepenuhnya mengacu pada IFRS dengan sedikit penyesuaian. SAK internasional wajib untuk perusahaan publik dan lembaga keuangan. Dan SAK etap dan MKM tidak berbasis IFRS. Disederhanakan lagi untuk memudahkan entitas kecil dan menengah. Contohnya seperti perusahaan besar PT Bank Mandiri, PT Unilever Indonesia menggunakan IFRS untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan memenuhi tuntutan investor. Lalu muncul pertanyaan, apakah satu standar akuntansi bisa cocok untuk semua jenis entitas? Jawabannya, tidak sepenuhnya konsep one standard fit for all terdengar ideal, tetapi dalam praktiknya sulit diterapkan.
perusahaan besar dan UMKM memiliki kompleksitas dan kebutuhan pelaporan yang berbeda. Kelebihan jika menggunakan satu standar, konsistensi dan transparansi laporan keuangan global, memudahkan membandingkan laporan antara negara dan sektor tertentu. Tapi juga ada kekurangannya, seperti yang pertama, beban administrasi yang tinggi untuk UMKM, kurang fleksibel untuk menyesuaikan kondisi lokal, biaya implementasi yang sangat mahal bagi entitas kecil. Sebagai solusi, Indonesia menerapkan pendekatan multistandar. Ini memungkinkan entitas memilih standar sesuai kompleksitas bisnis mereka. Seperti yang bisa dilihat pada tabel berikut, SAK Internasional IFRS untuk perusahaan publik dan multinasional, SAK umum untuk perusahaan besar non-publik, SAK etap untuk perusahaan kecil dan menengah, dan SAK MKM untuk UMKM dengan standar yang paling sederhana. Nah, dengan pendekatan ini, laporan keuangan tetap relevan tanpa membebani entitas kecil dengan aturan yang terlalu kompleks. Untuk menyimpulkan penerapan SAK di Indonesia, mengikuti prinsip fleksibilitas, di mana entitas dapat memilih standar akuntansi sesuai kompleksitas bisnisnya. Indonesia mengacu pada IFRS untuk entitas besar dan publik. Sementara UMKM dapat menggunakan standar sederhana seperti SAK EMKM. Konsep one standard fit for all tidak efektif diterapkan karena kompleksitas kebutuhan pelaporan berbeda antar entitas. Oleh karena itu, pendekatan multi-standar memberikan solusi yang lebih fleksibel dan relevan bagi semua skala bisnis. Terima kasih. Sekian presentase dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.